Dia ngaku namanya Lauren dan dia itu meninggal pada tahun 1800-an. Meninggalnya dia ini diperkosa, kemudian dia dimutilasi. Akhirnya diikutin sampai berhari-hari, sampai akhirnya dia berhasil masuk ke badan aku. Sampai di satu titik, akhirnya aku udah sakit, badan aku udah lemes, dia benar-benar masuk dan itu lama banget. Aku hampir bunuh sepupuku. Sosok anak kecil itu, perempuan, badannya setengah itu rusak, sebelah kiri. Pipi dia ini robek, itu sampai kelihatan giginya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Kak JW. Halo. Apa kabar Kak? Baik, sehat. Oke. Nah, Kak JW kali ini mau cerita tentang pengalaman horor Kak JW ini yang mana? Iya. Jadi mau diceritain tentang pengalaman yang ada di kampus. Di kampus? Iya. Boleh ceritain sedikit gak Kak? Pernah ketemu beberapa makhluk astral yang punya cerita. Punya cerita? Betul. Jadi dari itu bisa kita gali ceritanya apa sih yang terjadi sama mereka. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa hal yang bikin terganggu. Bikin Kak JW ini merasa terganggu ya? Benar. Ada. Tapi ada juga sisi lain yang setelah tahu cerita mereka ternyata oh kasihan ya. Seperti itu. Jadi pengen aja dengar cerita mereka seperti apa. Oke. Jadi karena Kak JW ini bakal ceritain beberapa kejadian satu persatu nih ya. Iya. Mengenai sosok yang ditemui sama Kak JW ini ya. Betul. Dan itu kejadiannya tahun berapa pada saat kuliah tuh? Kuliah itu 2010 sampai 2014. Ya. 2010 sampai 2014. Iya, kurang lebih. Boleh kasih tahu kampusnya? Bukan kasih tahu ya, bukan nama kampusnya, tapi lebih ke lokasinya itu di mana? Jakarta Selatan kan? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara? Deket dong ya? Iya. Oke, menarik. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber seperti Kak JW, itu teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Nanti di situ ada admin kita yang bakal ngarahin kalian, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak JW, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Pertama sebenarnya itu pas kuliah. Nah, pada saat kuliah itu datang, kan kita pendatang nih, aku nih pendatang sebenarnya di Jakarta ini. Dan mikirnya udah nggak ada lagi kali ya pengalaman-pengalaman mistis seperti itu dulunya. Ternyata tetap sama, masih ada seperti itu. Dan ini sebenarnya di kampus. Pertama nggak nyangka sih sebenarnya di kampus itu ada gitu. Dan pertama kalinya itu ketemu anak kecil. Dan dulu kan ngekos di dekat kampus kan, jadi jalannya nggak terlalu jauh gitu. Dan pertama kali lihat dia itu ada di lapangan basket. Oke, itu dia lagi cerita detailnya gimana? Nah, pas lapangan basket itu ketemu, masih nggak ngeh nih sebenarnya, tapi memang udah ngelihat dia ini bukan orang. Dan pada saat masuk lift, ternyata dia ikut dari belakang. Di situ aku ngelihat jelas sosok anak kecil itu. Perempuan, dan badannya setengah itu rusak, sebelah kiri. Di pipi dia ini robek, itu sampai kelihatan giginya. Dan bajunya ini juga robek, di sini banyak luka banget badannya. Dan kakinya sebelah kanan doang yang pakai sepatu. Gitu. Dan itu sepatu aku ingat banget, warna pink. Di situ udah ketemu, tiba-tiba di lift, merinding. Dia meluk kaki. Meluk kaki kan? Ya, bener. Kan kalau kita yang tahu kayak berat kan,
mana ini liftnya mau naik cuman ke lantai 3 kan. Jadi pas itu udah coba untuk ngomong, tolong dilepasin. Kalau mau ngobrol, kita ngobrol aja gitu kan. Masih nggak mau lepas nih, beneran nih. Terus akhirnya ngomong lagi, dilepasin aja nanti kita ngobrol. Ya kan, saya mau kuliah. Dilepasin nih akhirnya nih. Ikut ternyata dia ke dalam kelas. Sampai ikut masuk. Sampai ikut masuk ke dalam kelas gitu. Dan pada saat masuk dalam kelas, duduk kan pintu tutup kalau kita kuliah. Nah, dia benar-benar di belakang pintu. Kan saya duduk di depan nih pada saat kuliah itu. Sekitar 5-10 menit masuk kelas, tiba-tiba dia nangis. Kenceng banget. Benar-benar kenceng. Itu kan ganggu banget untuk yang kita bisa tahu mereka ada di situ gitu. Dan nggak fokus, jadi kayak pengen marah gitu loh. Dan setelah itu aku izin ke toilet, ikut nih dia ke toilet. Dan abis itu kita ngobrol di situ akhirnya. Kamu kenapa? Dia nangis lagi. Akhirnya dia cerita kalau ternyata dia ini namanya Lili. Dia ngakunya namanya Lili. Dan si Lili ini kecelakaan sama bapaknya gitu. Dan itu kayaknya sih naik motor, cuman dia nggak menjelaskan. Soalnya kalau lihat dari lukanya, kita tahu itu jatuhnya itu bukan naik mobil. Kalau naik mobil kan nggak mungkin jatuhnya cuma setengah doang, luka seperti itu gitu loh. Dan pada saat itu dia sebenarnya pengen nyari bapaknya. Dia pengen nyari bapaknya, pengen ketemu sama bapaknya. Dan pada saat itu bapaknya itu sebenarnya masih hidup. Masih hidup. Yang meninggal dia doang. Dia ini yang meninggal sebenarnya. Anak kecil itu kadang-kadang mereka nggak sadar kalau mereka tuh nyerap energi. Hantu anak kecil gitu. Itu mereka nggak sadar seperti itu. Karena mereka mungkin belum bisa. Iya benar. Belum bisa mengendalikan. Betul. Mereka masih belum paham lah istilahnya kayak gitu. Jadi saya lama-lama sama dia juga capek karena energinya habis kan. Nah kayak gitu. Dan setelah itu masuk ke dalam kelas, tapi udah ngomong, jangan ganggu. Diem-diem aja di situ. Saya nggak bakalan ngusir, gitu kan. Akhirnya dia ikut di kelas dan bener dia diem. Dia diem ngeliatin aja kayak gitu. Saya kasihan sebenarnya, karena kondisi anak kecil, gitu kan, dengan luka seperti itu, gitu. Dan akhirnya, karena nggak tahan diikutin, energi saya habis sih, jujur. Hanya saya telepon ke rumah gitu. Telepon ke rumah, adalah yang bisa peka, dia sering ngobatin orang kayak gitu-gitu. Ini aku harus gimana? Aku bilang kan, biarin aja, cuekin aja, jangan ajak ngobrol. Nanti lama-lama dia bisa pergi sendiri. Kan, dan hari itu aku di kampus itu sampai maghrib. Kebetulan sampai maghrib. Pas aku turun, di lift tuh dia masih ikut sebenarnya pas turun dari lift. Dan setelah keluar lift, dia udah nggak ada. Udah hilang. Dan memang pada saat itu, dia nggak minta apapun. Cuman dia sempat ngomong aja kayak pengen ketemu bapaknya sebenarnya. Gitu. Cuman kan kita nggak tahu dia siapa. Dan dia nggak ada langsung direct minta ke kita, saya pengen ketemu bapak, saya bisa temuin nggak? Nah dia nggak ngomong seperti itu. Ya? Betul, dia nggak minta. Jadi kita juga tidak menawarkan. Gitu. Dan aku pikirnya mungkin besok ketemu kali ya, gitu kan. Jadi kayak bukan kangen sih, tapi kayak kasihan karena rasa kasihan itu gitu. Yang pengen semoga dia baik-baik aja gitu kan. Tapi karena dia sudah ngaku namanya seperti itu, jadi aku bisa mendoakan. Makhluk astral seperti itu, jika kita tahu namanya, lebih baik kita mendoakan. Betul, ya? Karena itu kita bisa memberikan mereka ketenangan, seperti itu gitu. Itu cerita pertama nih. Nah, yang cerita kedua ini agak serem dan kasihan sebenarnya. Pertama kali ketemu dia, sebenarnya agak lucu. Pertama kali ketemu, tapi agak nggak enak juga. Pada saat mau ujian, pada saat kita mau ujian, kebetulan aku terakhir masuk ke kelas. Dan pada saat aku masuk, aku diem, ngeliatin kursiku. Karena di situ ada sosok perempuan yang mukanya hancur, badannya penuh darah.
benar-benar penuh darah banget. Itu kayak bekas sayatan-sayatan gitu mukanya. Nggak enak, bener-bener nggak enak banget gitu. Dan diem kan. Teman-teman karena udah tahu, kenapa lu? Dia nanya gitu kan, aku masih diem gitu kan. Ada setan ya katanya. Terus akhirnya aku bilang ke pengawas, Bu, saya boleh nggak duduk di sini? Maksudnya duduk di tempat pengawas di paling depan. Aku nggak mau duduk di kursiku gitu, karena kan ada si makhluk astral itu. Emang kenapa? Terus temanku yang jawab, Bu, kasih aja daripada dia kenapa-kenapa. Dia bilang, dia pasti ngeliat setan itu di belakang, katanya gitu kan. Iya, bener. Kan kayak gitu, mau ketawa tapi kita takut pas itu ya kan. Terus pengawas kita juga pas yang, ini beneran katanya. Iya Bu, beneran. Saya duduk depan aja, nggak apa-apa gitu kan. Udah nih, ya udah kamu duduk sini aja. Kita mulai nih ujian nih. Kita mulai ujian, terus nggak fokus. Pasti nggak fokus. Ini kenapa badan lama-lama panas, capek, pas itu tuh. Dan tiba-tiba kita lagi, kan kalau kita nunduk nulis, kita bisa masih ngelihat. Nah gitu dari ujung. Mata. Iya betul. Dia berdiri, dia nyamperin. Pelan banget, itu melayang pasti. Karena kan kalau pada saat kita jalan, ada tapaknya lah, istilahnya kan kelihatan tekuk kaki dan lain-lain. Ini enggak, ini bener-bener dia jalan ke depan. Aku diem aja pokoknya. Benar-benar diem. Mulai keringetan, padahal itu ruangan ada AC 2. Benar-benar keringetan. Sampai ditanya sama si pengawasnya, kenapa? Nggak apa-apa Bu. Hanya kertasnya aku ambil, aku bangun, aku kesini. Menjauh. Iya. Aku ke pintu. Dia awalnya nunduk nih begini. Terus dia ngangkat kepalanya, terus dia gini. Noleh ke aku. Dan pada saat itu, aku merinding. Mukanya itu benar-benar kelihatan. Kan awalnya itu masih kayak ketutup rambut gitu. Ini benar-benar mukanya tuh pucat ditambah dengan ada sayatan-sayatan kayak gitu. Dan ternyata di sini tuh kayak ada lobang-lobang gitu. Bolong-bolong. Mukanya. Setelah itu bangun, dia ngeliatin, dia ngampirin ke saya nih. Terus aku mundur lagi ke belakang. Jadi kayak kejar-kejaran gitu ya. Dan akhirnya dia diem di kursi, di pintu. Hanya saya duduk lagi di tempat aku yang di belakang. Nah, karena udah nggak ada dia kan, akhirnya aku duduk lagi di situ tuh. Dan pada saat itu si pengawasnya nanya, kok kamu pindah? Nggak apa-apa Bu, setannya di depan. Akhirnya jujur deh. Iya, akhirnya ngomong gitu. Setan udah di depan, gitu kan. Hanya beneran katanya. Ya Ibu jangan ke situ ya, kataku. Soalnya nggak enak, takutnya kan dia kenapa-kenapa. Karena aku tahu pengawasku tuh takut. Dia takut banget. Orang yang takut itu kan biasa ngeluarin energi negatif gitu. Takutnya diambil sama dia tuh, dimakan gitu. Itu, habis itu aku duduk, aku ujian, habis selesai, udah hilang. Udah selesai ujian, aku ke toilet nih. Masuk toilet itu ada kaca dan di belakang ini udah bisa kelihatan pintu masuk toilet cewek. Iya. Cuci tangan, dia berdiri di belakang. Di pintu. Berdiri di belakang pintu dan pas kita naik kan kaget. Teriak. Karena kaget, bukan karena takut. Dengan muka seperti itu gitu. Hanya dia diam nih. Dia diam ngeliatin, ya aku pura-pura nggak tahu aja lah gitu kan. Akhirnya keluar, habis itu kita duduk nih. Aku duduk sama temanku, cewek. Dia juga bisa ngeliat makhluk astral. Jadi di kampus itu kita punya lorong nih panjang dan ini toiletnya. Kita duduk di sini. Tiba-tiba cewek itu keluar nih dari toilet, nunduk. Dia masih ngadep sini nih. Terus si temanku tanya, itu siapa? Katanya gitu. Kayaknya ngikutin terus ya, katanya. Iya, dari ujian, aku bilang gitu. Dia malah ketawa. Karena dia ngerasa lucu karena diikutin kayak gitu kan. Habis itu tiba-tiba pas si temanku ngomong kayak gitu, dia berubah. Posisinya dia langsung ngadep kita. Aku bisa ngerasain betapa marahnya si makhluk astral itu. Mungkin bukan marah ke kita karena memang dia ini punya dendam yang sangat besar. Si makhluk astral ini. Hanya aku capek,
Aku samperin. Sama teman kakak? Enggak, sendirian. Sendiri? Iya. Aku maju, dia maju. Dia berhenti, aku berhenti. Aku maju lagi, ngarapnya dia kabur kan. Dia malah maju juga. Waduh. Jadi, dia bener-bener berani pada saat itu. Jadi, pas itu bener-bener hadap-hadapan. Kalau kamu mau ngomong aja. Nggak usah kayak gini. Ganggu banget. Oke. Kalau memang mau ngobrol, saya terima. Abis ngomong kayak gitu, dia balik badan, dia pergi. Ini nggak ngomong dia? Belum. Belum. Ini belum ngomong. Dia pergi, dan akhirnya aku duduk di tangga lantai 3, dan dia turun dari lantai 4. Oke. Ketemu. Dan akhirnya kita ngobrol di situ. Dia ngaku namanya Lauren. Dan dia itu meninggal pada tahun 1800-an. Meninggalnya dia ini diperkosa, kemudian dia dimutilasi. Dimutilasi? Dimutilasi. Sadis. Iya, banget. Baju yang dia pakai itu warna biru. Oke. Ya, dan cuman setengah doang, tapi hampir kayak pakai gaun gitu. Cewek itu suka pakai rok sih, rok panjang kayak gitu, jadi bukan terusan kayak gitu. Pas saat dia deket kayak gitu, kelihatan isinya tuh kayak darahnya ngucur terus. Mungkin ini bekas dipotong kepalanya. Terus ada beberapa bagian tubuhnya itu yang berdarah. Kayak di sini, ini aku inget banget. Di sini, di sini, di sini, sama di sini. Jadi garis-garis itu adalah garis-garis yang banyak keluar darah. Jadi aku bisa menyimpulkan kalau itu bagian tubuhnya yang terpotong. Iya. Nah, kayak gitu. Dan sebelah sini juga di sini. Terus ini ada jarinya yang hilang nih. Itu aku ingat karena posisi itu dia deket banget dan jujur aku paling nggak tahan bau darah. Dan aku duduk sama dia tuh hampir setengah jam. Berarti bau darahnya ini juga banget. Sangat-sangat pekat sekali. Bener-bener pekat karena pada saat ketemu, apalagi bagian lehernya itu bener-bener kayak ngucur darah kayak gitu. Akhirnya dia cerita, dia bilang dia sebenarnya mau minta tolong karena dia nggak tahu potongan badan dia itu ada di mana. Tuh. Dia bilang sih dulunya dia meninggalnya di dekat kampus itu. Dan setelah itu aku bilang, berapa orang yang perkosa kamu? Dia bilang banyak. Oh, satu lagi. Yang aku nggak tahan itu pada saat muka dia itu tusuk. Kayak gitu. Makanya ada sayatan ya? Iya. Kayak ada sayatan dan di muka dia tuh kayak ada lubang-lubang gitu. Nggak enak. Jadi pada saat ngelihat itu balik itu, muntah aku di situ. Nggak enak sekali. Dan dia suka dengan energiku katanya. Dia suka, makanya dia ngikutin. Jadi selama aku kuliah, dari ketemu dia sebenarnya semester 5 apa semester 6 gitu. Jadi sampai aku lulus masih ketemu sama dia. Dan yang aku bisa lakukan adalah mendoakan. Gitu loh, mendoakan kamu biar lebih tenang. Seperti itu. Tapi dia ngomong, saya dendamnya tinggi. Dia juga sebenarnya nggak tahu kayak alasan dia diperkosa tuh kenapa sebenarnya gitu. Dan dia nggak ngerasa ada musuh, mungkin keluarganya juga orang yang punya, jadi nggak ngerasa ada musuh lah. Namanya orang ya kan, bisa aja dendam dari sisi manapun. Bener, gitu bener. loh, iya kan. Dan setelah kita cerita nih di lantai 3 di tangga kayak gitu, akhirnya karena udah maghrib kan mau pulang gitu. Dan dia sebenarnya pengen ikut pulang, tapi kan nggak bisa. Karena aku sebenarnya juga ada yang jagain. Jadi bentrok. Oh. Bener. Dan ya aku juga nggak mau sih diikutin begituan. Setelah pulang, besokannya lagi mau cari dia, nggak ketemu. Jadi nggak setiap hari ketemu dia. Setiap berapa bulan sekali, kayak setiap berapa bulan sekali gitu. Kadang dia datang hanya untuk ngobrol gitu. Tapi kadang-kadang ngobrolnya nggak terlalu yang penting-penting banget sih sebenarnya. Setelah ketemu beberapa kalinya, aku udah nggak ngelihat ada darah lagi di situ, di badannya dia. Itu boleh tahu kenapa? Nah, dia bilang dia nggak mau aku itu pergi gara-gara
ngelihat Oh, iya. appearance dia seperti itu gitu. Dan akhirnya dia kayak yang kayaknya lebih baik tampil nggak ada darah gitu. Karena jujur sih aku nggak tahan bau darah. Setelah cerita itu akhirnya lulus kuliah, nggak pernah lagi ke sana, dan untungnya dia nggak pernah nyari. Setelah si Lauren ini ada satu lagi cerita, ini pertama kalinya dan terakhirnya ngelihat makhluk itu. Lagi ujian, sama nih. Masih di kampus nih ya? Masih di kampus, masih cerita di kampus. Nunduk, meja kayak gini deh. Lagi lebih panjang kayak gitu, nunduk. Pas aku berangkat, tiba-tiba mukanya udah di depan kita. Wah. Cowok. Matanya itu hitam, gede. Terus mulutnya tuh sampai sini. Sambil senyum. Kayak gitu. Kan kita teriak jadinya. Itu bener-bener teriak. Karena itu masih baru. Baru semester 2 kayaknya itu. Kaget. Terus sampai ditanya sama temen, lu kenapa? Gak apa-apa, lanjutin aja. Kaget, itu bener-bener kaget. Dan selama ini juga selama ngelihat, belum pernah ngelihat yang seperti itu. Bentuknya itu kayak alien. Matanya kan bulat gede gitu kan. Terus mulutnya tuh sampai sini. Hitam. Matanya hitam, mulutnya hitam. Dan itu bau. Baunya? Bau bangke. Bau bangke. Kebakar. Tapi untungnya sekali itu aja sih ketemu dia, dan itu nggak pernah lagi. Ada satu sore tuh aku jalan pulang dari kampus ke kosan. Aku ngelihat di belakang aku tuh ada sosok gede banget. Bener-bener gede banget. Loreng-loreng putih hitam. Ini lagi di mana nih? Kampus. Lagi kampus Lagi juga? di kampus. Oke. Pada saat itu. Nah, itu memang sih sebenarnya badan aku itu lagi lemah banget. Akhirnya diikutin sampai berhari-hari, sampai akhirnya dia berhasil masuk ke badanku. Awalnya masih masuk nggak sampai 5 menit keluar. Sampai di satu titik akhirnya aku udah sakit, badan aku udah lemas, dia benar-benar masuk dan itu lama banget. Aku hampir bunuh sepupuku. Itu 5 orang yang nahan aku katanya. Terus itu kuat banget. Sampai akhirnya kata sepupuku, kayaknya dia pinter deh katanya gitu. Jadi dia pura-pura nggak gerak. Seolah-olah dia udah keluar. Kayak gitu. Pada saat mereka lengah, tanganku tuh langsung ke sini. Bukan nyekek begini ya, tapi begini. Ke kerongkongan. Ke kerongkongan sepupuku tuh bener-bener kepegang banget kitanya. Gila, kalau gue nggak kuat gue mati lu cuy katanya. Kan kalau kita denger kayak gitu kita jadi sedih ya. Iya. Sampai hampir membunuh. Seperti itu loh. Karena sosok ini dia memang lagi turun gunung. Dia butuh tumbal. Si macan Jawa ini. Si macan Jawa ini. Gitu. Dan ini umurnya udah 3.000 tahunan. Akhirnya berhasil nih lepas nih dari cengkeraman tanganku kan pada saat itu. Dan sampai biru. Sampai biru. Itu apa, lehernya tuh bener-bener sampai biru gitu. Ini lucu karena lucunya adalah pada saat teman-teman berusaha untuk nyelamatin aku untuk ngeluarin si macan Jawa dari tubuhku. Doa semua agama dibaca. Oke, gabungan doa. Gabungan. Oke. Karena pada saat itu emang lagi ada orang-orangnya di situ gitu kan. Dari yang nggak tahu sampai googling. Iya bener, mereka usaha banget untuk nyari gitu loh, biar aman gitu. Sampai akhirnya ternyata ada satpam yang dia bisa kan, akhirnya dibantu, akhirnya keluar, akhirnya aku langsung telepon orang rumah, besokannya aku langsung harus pulang. Gitu, karena di tempatku di kampung itu ada yang bisa ngobatin gitu, karena udah janjian, udah tahu gitu, pulang aja besok gitu. Besok pulang, pesawat delay 4 jam. Bayangin kalau aku kesurupan di bandara. Itu orang gila dari mana ya? Iya kan? Apalagi di Jakarta kayak gini. Iya. Dan pada saat pulang itu udah sore, udah maghrib. Aku udah nggak sempet masuk ke dalam rumah. Aku langsung pakai motor nih sama kakak aku perempuan. Aku di tengah, satu di depan, satu di belakang. Jadi aku diapit kayak gitu. Udah maghrib. Pada saat mau sampai di tempat si yang ngobatin, mau sampai itu aku udah nggak sadar. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Prosesi pengeluaran si macan Jawa ini. Jadi pada saat sampai
itu udah langsung diobatin dan katanya si macan Jawa ini dia mau darah bayi segar. Dia minta darah bayi segar untuk biar dia bisa keluar dari badan aku. Oh gitu persyaratannya? Ini aku dapat cerita dari mama sama koko kan di itu. Pokoknya ditemenin deh terus gitu. Terus sampai akhirnya diobatin kayak gitu, masih nggak bener-bener nggak mau keluar. Kan yang ngobatin juga nggak mau dong kayak gitu. Oh ini nggak bisa nih katanya. Kita nggak bunuh orang, nggak boleh gitu. Akhirnya negosiasi pakai darah binatang. Awalnya dia nggak mau. Dari binatang awalnya dia nggak mau. Dia bener-bener nggak mau. Sampai akhirnya dia bilang dia mau pakai darah ayam ya kalau nggak salah gitu. Ayam. Ayam cemani kah? Nggak tahu deh. Nggak tahu, ya? Nggak tahu. Dan perjanjiannya seperti itu gitu kan. Dan sampai ada juga si yang ngobatin aku tuh sampai kewalahan katanya. Lumayan lama sampai berhari-hari. Soalnya izin pulang segala macam. Dan sampai akhirnya hanya setuju nih. Setuju untuk keluar dari badan aku kan. Ditanya, mau keluar dari mana? Pala, badan apa kaki? Ditanyain. Untung dia jawab kaki. Karena aku 3 hari nggak bisa jalan. Coba kalau dia angkat kepala. Pusing 3 hari aku. Beneran. Iya. Jadi pada saat itu bener-bener katanya ditarik keluar dari kaki katanya. Dan setelah kejadian itu beberapa kali pulang masih ngelihat ada di situ. Setelah itu 3 hari nggak bisa jalan aku, dan pada saat 3 hari itu juga proses kayak mungkin badannya dibersihin kayak gitu, agak ribet sih sebenarnya prosesnya kayak gitu. Dan setelah selesai aku harus pulang ke Jakarta. Kita udah balik ke Jakarta, aku udah nggak pernah lagi ngelihat macan Jawa itu gitu. Sampai bertahun-tahun sih sebenarnya. Pada saat pulang juga pas ngelewatin rumah si yang ngobatin juga sometimes kelihatan. Nah, pada saat ngelihat sosok anak kecil ya? Ya, Lili. Dia masuk ke kelas juga. Dan itu ada gak sih teman kakak yang lihat juga itu sosok anak? Nggak ada. Kecuali temanku yang satunya lagi. Kebetulan kita nggak satu kelas. Beda kelas? Betul. Oke. Dan sosok anak kecil ini kan ada di kampus ya, datang ke kampus dan Kak JW ngeliat nih. Iya, betul. Apakah sosok anak kecil ini memang tinggalnya itu dekat situ atau gimana? Mungkin dulu pernah, biasanya kalau kita ketemu makhluk astral dengan kondisi kecelakaan, biasanya kecelakaannya dekat-dekat situ. Oh, biasanya seperti itu, betul. Karena si Lili ini meninggal di tempat ya. Wah, tewas di tempat. Tapi dia ceritain juga gak sih maksudnya tuh kejadian dia meninggal? Enggak, dia enggak. Intinya dia sadar pada saat udah kejadian kayak gitu, tiba-tiba dia bangun, dia ngelihat jasadnya dia kayak gitu. Anak kecil soalnya. Gue nggak bisa bayangin sih. Nah makanya itu nggak bisa kan? Pasti kasihan. Iya. Rasa kasihan itu gede ke dia gitu. Tapi yang bikin nggak nyamannya itu ya nangisnya tadi. Gede, nangisnya bener-bener kayak anak bayi ditaruh di ruangan tertutup. Pasti kan nggak nyaman kan di kuping kan yang kita bisa dengar kayak gitu. Karena dia pasti juga kaget, sekaligus sedih mungkin melihat jasadnya sendiri. Iya, ini kenapa ya gitu. Iya. Dan untuk sosok yang cewek yang dimutilasi ya. Si teman kakak ini juga nggak berusaha untuk menolong KJW, bantu gitu? Enggak, karena dia nggak bisa komunikasi. Dia cuma bisa ngelihat doang. Tapi apa yang dia lihat KJW juga sama sosoknya gitu? Betul. Nggak beda gitu, enggak ya? Enggak. Soalnya dia mendeskripsikannya sama dengan apa yang dia lihat. Iya. Gitu. Jadi iya sama gitu. KJW ini punya channel juga ya? Iya, betul. Boleh di-share ke teman-teman? Iya, channelnya ada di YouTube Mata Astral, di TikTok juga namanya sama Mata Astral, dan juga Instagram kita di Mata Astral. Mata Astral ya? Iya. Dan itu kalau boleh tahu kontennya apa aja tuh? Kita ada beberapa segmen sebenarnya. Yang pertama itu kisah JW. Kemudian ada jelajah bersama JW. Jelajah itu kita lebih ke explore tempat-tempat. Explore juga ya, betul. Kita pergi ke tempat-tempat ya yang katanya angker gitu. Kadang-kadang kan penonton suka nyaranin, "Kak kesini dong, Kak kesini dong." Nah, itu kita bisa jadi list. Kita jadiin list kalau memang menarik.
kita pergi kayak gitu. Ibaratnya challenge dari penonton. Iya, bisa kita jalanin kayak gitu. Terus yang segmen terbaru ini ada namanya jelajah virtual. Dalam artian karena kan kondisi pandemi, kadang kita juga takut datang ke rumah orang, orang juga takut ngundang gitu. Kadang-kadang kalau misalnya rumahnya mereka berasa angker, kita minta mereka untuk kirimkan email ke kita, foto, video, dan kita terawang rumahnya ada apa, seperti apa. Dan kita nanti kasih solusi nih ke mereka nih. Apa yang harus kamu lakukan biar rumahnya bersih, misalnya kayak gitu. Jadi kita lebih pengen bantu sih sebenarnya. Nggak ada maksud apapun, dan kita memang murni pengen bantuin aja mereka. Kadang-kadang kan orang yang awam digangguin, mereka bingung, gue harus ngapain. Iya, gitu iya, benar-benar. Apa yang harus gue lakuin? Ini gimana caranya ngusir? Gitu kan. Cuman kalau hal-hal seperti itu kan kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya dari awal tuh kenapa sebenarnya. Kadang rumah dihantui itu banyak faktor. Pertama kita sendiri. Kedua, rumah itu memang angker dari dulu gitu kan. Terus ketiga itu kadang-kadang kiriman orang misalnya kan kita nggak tahu ya. Iya. Terus yang keempat itu adalah kita pergi, kita pulang ada yang ngikutin. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, kita harus cari tahu dulu nih kenapa kayak gitu. Jadi, itu sih segmen terbaru kita. Berarti ada 3 nih segmen? Iya, yang utama ya sebenarnya. Yang utama? Iya. Oh, ada subnya juga? Ada sih, kadang-kadang kita suka kayak ketemu di jalan. Ketemu di jalan itu gimana? Jadi, kita explore jalanan. Oke. Nah, kadang-kadang banyak yang bilang, tempat ini nggak ada, tempat itu nggak ada, tempat ini ada gitu. Ya udah kita coba aja di jalan. Di jalan tuh ada nggak sih sebenarnya? Kayak gitu. Jadi tapi yang menarik itu ya, yang apa nih, virtual ya? Jelajah virtual. Apa? Jelajah virtual ya? Iya. Jadi buat pasukan Lentera Malam nih yang mungkin pengen pengen berbagi ini rumahnya teman-teman ini merasa banyak hantunya ya. Betul. Itu bisa langsung aja sharing sama KJW ke Mata Astral boleh, di TikTok boleh, ke email kita di mata.astral@gmail.com. Oke, itu tadi tuh. Nanti mungkin linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, siap. Oke, ini sebelum gue tutup videonya, KJW boleh kasih tahu lagi sosial media dari KJW sendiri atau Mata Astral? Mata Astral aja, itu ada di Mata Astral di Instagram, kemudian di TikTok, dan juga di YouTube. Namanya sama. Namanya semuanya sama, Mata Astral. Iya, dan seperti yang tadi gue di awal bilang, kalau misalkan teman-teman pengen berbagi kisahnya juga atau mengenai kondisi rumah yang menurut kalian itu ada sosok gaibnya, itu langsung aja ke sosial medianya KJW atau Mata Astral. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, mungkin video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, KJW dari Mata Astral pamit. Bye.